warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab 2025. Perkenalkan, nama saya Aruman SPDI. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Lok Semawe dengan nomor peserta 2024610482 dengan prodi SKI tanggal 8 Mei 2025. Saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar di unit kerja saya MTS Ainul Hayat Gunung Kuning dalam rangka penilaian kinerja PPG Batch 1 2025. Sekian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak akan mengecek hadiran kalian dulu. Coba tengok kanan kiri. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Ayo, gimana? Hadir semua? Hadir. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sebelum melanjutkan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Ya, untuk memimpin berdoa, silakan untuk ketua kelas untuk maju ke depan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah. Lupa
Amin. Ya. Oke. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, berdoa adalah salah satu anjuran bagi kita semua dalam mau melakukan aktivitas apapun, kita dianjurkan untuk berdoa. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran, tidak salahnya kita melakukan deep speaking supaya kalian lebih semangat. Siap? Siap. Oke, mantap. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Untuk memenuhi gaya kebutuhan belajar kalian, Bapak akan melakukan diagnosis ya, yaitu dengan cara membagikan kuesioner ini ya. Jadi nanti di dalam kuesioner ini akan ada beberapa pertanyaan ya yang menjadi kebutuhan proses belajar mengajar kalian. Oke, nanti kalian isi sesuai dengan minat dan keinginan kalian. Silahkan Bapak bagikan satu persatu, boleh di estafet ke belakang. Oke, punten. Siapa yang belum bagian? Oke, siap. Oke, sudah semuanya dapat? Ya, baik. Kalau begitu, Bapak kasih waktu kalian untuk mengisinya. Silakan persiapkan ballpointnya dan baca baik-baik kuesioner yang Bapak berikan. Silakan. Oke, sudah kalian mengisinya? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan kumpulkan kembali. Boleh minta Bapak bantuannya? Silakan dikumpulkan ke depan. Oke, sudah semua? Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menganalisis tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Kemudian kalian juga dapat membuat karya yang menarik dari bahan presentasi nanti ya. Kemudian Bapak harapkan ya setelah kita mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin ini, kalian dapat melihat atau meniru keteladanan Khulafaur Rasyidin, baik itu gaya kepemimpinannya, kemudian kejujurannya, kedisiplinannya, dan lain sebagainya. Baik, kalau begitu untuk kalian lebih jelasnya lagi, Bapak akan menayangkan PPT kali ini tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, untuk lebih jelasnya lagi tentang materi Khulafaur Rasyidin ini, Bapak akan tampilkan tayangan PPT yang Bapak bikin ya. Kalian bisa melihat nanti di layar yang kalian lihat. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Baik ya. Di sini sudah bisa membacanya kalian? Oke ya. Kemudian di sini ada pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah para sahabat yang terdekat dengan Rasulullah. Oke, lanjut. Kemudian siapa saja? Di sana ada daftar Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, coba lihat di layar, ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, yaitu masa kepemimpinannya sekitar tahun 632 sampai 634 Masehi. Sahabat terdekat Rasulullah
Rasulullah dan khalifah pertama. Ya, dijuluki siapa? Dijuluki Asyidi karena selalu membenarkan Rasulullah, berperan dalam menjaga keutuhan Islam dengan menumpas pemberontakan dan orang-orang murtad. Oke, ya. Di sini ada ciri-ciri kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kalian bisa membacanya. Apa? Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang memberikan teladan kepemimpinan Islam. adil dan bijaksana. Mereka berperan besar dalam memperkokoh Islam dan menyebarkan sejarah dan budaya. Ya, itu adalah sepintas dari materi yang akan kita pelajari hari ini tentang Khulafaur Rasyidin. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ada enggak? Ayo, ada enggak? Oke ya, setelah tadi kalian melihat tayangan yang Bapak tampilkan, kira-kira ada pertanyaan tidak nih di benak kalian? Coba, ada nggak nih yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, boleh. Siapa namanya? Sila ya. Coba. Apa perbedaan gaya kepemimpinan zaman dahulu dengan sekarang? Oke, menarik sekali ya. Apa perbedaan gaya kepemimpinan dahulu dengan sekarang? Oke, mungkin kita bisa melihat dari sifat-sifat yang Khulafaur Rasyidin miliki. Ya, kalau untuk zaman dahulu itu ya lebih amanah, kemudian lebih tanggung jawab. Karena apa? Karena figur yang mereka lihat itu adalah figur langsung kepada Rasulullah, sehingga sifat-sifat kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat, oleh bawahan dapat tercermin ya. Oke, ada lagi mungkin tambahan? Ya, silakan. Kenapa para pemimpin zaman dahulu lebih aman daripada sekarang? Oh, oke. Berarti agak nyambung ya pertanyaan Sila sama pertanyaan Sipa ini. Jadi, kenapa zaman dahulu itu lebih amanah? Ya, itu tadi ya jawabannya ada korelasinya. Karena apa? Karena zaman dahulu itu figur yang dilihat itu ya figur langsung Rasulullah. Pak, kenapa yang sekarang itu lebih tidak amanah? Ya, karena yang pertama sekarang sudah perbedaan zaman ya. Makanya dengan kita mempelajari Khulafaur Rasyidin ini, kita diharapkan nanti kalian ya, nanti yang akan masa depan calon-calon pemimpin baru, kalian diharapkan menjadi lebih amanah. Karena apa? Mempelajari tentang sifat Khulafaur Rasyidin. Oke. Untuk menambah wawasan kalian ya tentang materi Khulafaur Rasyidin ini, Bapak memiliki media-media yang Bapak bawa ya. Yang pertama adalah buku bacaan di sini, kemudian ada poster, kemudian ada tayangan video ya. Kira-kira kalian yang lebih suka membaca siapa? Oke, ya, jadi nanti Bapak akan membagi kelompok aja ya. Jadi yang suka membaca nanti di sini, kemudian yang nanti memilih poster di sini, kemudian yang melihat tayangan boleh di sini. Oke, silakan kelompoknya memisahkan diri sesuai dengan yang kalian pilih. Oke, silakan. Oke, Bapak langsung tunjuk saja ya. Berarti boleh deh untuk setiap kelompoknya ambil media yang kalian butuhkan. Silakan untuk yang kelompok 1. Kelompok 1 mana? Oke, boleh ambil bukunya nih. Silakan ambil semua saja ya. Oke.
Oke, Bapak akan bagi saja ya kelompoknya. Yang ini. Oke, kemudian kelompok ini. Kemudian kelompok audio. Oke, boleh yang milih poster siapa? Boleh ini diambil. Milih poster. Baik semuanya ya, setelah kalian memilih beberapa media sumber ajar yang kalian pilih ya, di sini ada lembar kerja peserta didik yang akan kalian nanti kerjakan ya. Di sini ada petunjuknya ya. Nanti ya lembar kerja ini boleh kalian presentasikan ke depan ya. Kira-kira untuk kelompok pertama mau apa dalam presentasinya? Pak, saya akan membuat presentasi bacaan. Oke ya, bagus ya. Kemudian yang kelompok 2 deh apa? Kita mau membuat lirik lagu, Pak. Waduh, mantap ya. Lirik lagu ya, berarti menghafal sambil bernyanyi. Oke. Yang ketiga, B, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bermain piano. oke ya, jadi lengkap ya. Ada yang mempresentasikan, ada yang bernyanyi, ada yang berdialog. Oke, silakan Bapak kasih waktu untuk kalian untuk mempresentasikan setiap kelompoknya masing-masing. Nah, untuk pengerjaan nanti kalian ya, Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Silakan ya. Oke, itu adalah tugas kalian dan ada petunjuknya juga ya. Oke, silakan Bapak kasih waktu untuk setiap kelompoknya untuk mempresentasikan apa-apa saja yang telah kalian lakukan. Silakan untuk presentasi kelompok 1 dulu ke depan. Silakan perkenalkan dulu. Boleh ke depan semua. Oke, yang lainnya coba simak baik-baik ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 visual akan Mempresentasikan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana dalam mengelola umat dan mengembangkan Islam. Berikut adalah catatan pendek tentang masing-masing Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Rasyidin 632 sampai 634 Masehi. Khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW, memimpin dengan kebijaksanaan dan menghadapi banyak tantangan
seperti perang beda, perang melawan nabi palsu dan mereka yang bertanya. Beliau juga memulai penyusunan Al-Quran menjadi satu mushaf. Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Khalifah kedua yang dikenal dengan ketegasan dan kepemimpinannya yang kuat, memperluas wilayah Islam hingga ke Syam, Persia, dan Mesir. Sekian presentasi dari Komunitas Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Baik, kita lanjut saja untuk presentasi kelompok berikutnya. Silakan. Baik teman-teman semua, kita dari kelompok 2 audio akan menyampaikan lagu tentang Khulafaur Rasyidin. Sudah siap teman-teman? Siap. Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itulah anggotanya. Marilah kita mencontoh tauladan mereka. Marilah kita mencontoh tauladan mereka. Marilah kita mencontoh tauladan mereka. Sekian lagu Khulafaur Rasyidin dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Oke, yang terakhir silakan untuk mempresentasikan. Silakan. Kami dari kelompok 3 Kinestetik akan mempresentasikan bermain peran dialog. Iya, mereka adalah 4 khalifah yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Betul, yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama yang sangat jujur dan setia pada Nabi. Lalu, ada Umar bin Khattab yang terkenal dengan kepemimpinan yang tegas dan keadilannya. Setelah Umar, ada Utsman bin Affan yang dikenal sebagai orang yang banyak berderma dan menyatukan Al-Quran dalam satu Islam. Terakhir, ada Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi yang sangat bijaksana dan berani. Semua mendapat keistimewaan yang menjadi teladan. Terima kasih buat semuanya ya. Kalian sangat bagus sekali ya dalam presentasikannya dengan berbagai macam ya. Ada yang membaca, kemudian ada yang dengan lagu, kemudian ada juga dengan drama. Ya, tepuk tangan buat kalian semuanya. Baik ya, jadi hikmah yang dapat kita petik dari pelajaran Khulafaur Rasyidin ini adalah yang pertama apa? Anggota kelompok Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, oke, yang kedua, Umar bin Khattab, yang ketiga, Utsman bin Affan, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. ya diharapkan kita semua dapat meneladani sifat-sifat yang Khulafaur Rasyidin miliki ya. Oke. Baik, setelah kegiatan semua yang terlaksana, di sini Bapak
akan memberikan soal-soal ya buat nanti kalian isi ya. Nanti Bapak akan bagikan ya. Oke, di sini ada beberapa soal yang harus kalian jawab ya. Sudah kebagian semua? Sudah. Oke, silakan kalian untuk mengisinya. Oke, kalau sudah silakan kumpulkan kembali. Oke. Sudah, baik anak-anak semuanya ya. Alhamdulillah proses belajar mengajar hari ini telah berjalan dengan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kira-kira belajar hari ini menyenangkan tidak? Oke ya, menyenangkan karena ada apa coba? Yang pertama bisa melihat video. Kemudian oke, ada juga drama. Terus apa lagi? Oh iya, ada juga dengan cara bernyanyi. Otomatis semuanya pelajaran ini dapat kita serap dengan berbagai macam cara. Oke, mantap. Oke ya, dari tentang pembelajaran ini kira-kira kekurangan pembelajaran kita apa? Oh, videonya tadi ngobrol. Oh iya ya, katanya videonya ngeblur ya, mungkin karena medianya kurang memadai ya. Insya Allah nanti kedepannya Bapak akan memperbaiki supaya kalian juga akan jauh lebih mudah. Amin ya rabbal alamin. Doain saja ya. Oke, alhamdulillah ternyata proses belajar mengajar untuk hari ini telah berakhir ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi apa? Sumber ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak cukupkan untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru yang bijak tidak gila hormat, murid yang baik sangat tahu bagaimana cara menghormati gurunya. Akan tetapi, perilakumu terhadap gurumu menunjukkan kualitas ilmumu. Makanya Sayyidina Ali, ana abdu man allamani harfan wahida. Aku adalah hamba sahaya bagi orang yang pernah mengajarkan walaupun satu huruf. Makanya sesukses apapun kalian, jangan pernah melupakan jasa seorang guru yang pernah mengajarkan kepada kalian. Jangan sombong hidup tuh. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang.